Ya, daily vlog. Sebenarnya gue pengen nunda bikin daily vlog ini karena kebetulan gue nggak tahu kenapa jerawatan lagi gitu. Gue itu sempat udah nggak jerawatan, terus jerawatan lagi, dan sekarang gue lagi proses pengobatan dengan dokter Kun ya. Jadi tadinya gue mau nunggu dulu ini jerawatnya selesai sampai bersih baru gue bikin vlog, tapi kayaknya itu akan makan waktu yang sangat lama gitu ya. Dan mungkin sekalian beriring dengan jalannya vlog ini, kalian juga bisa lihat proses penyembuhan dari jerawat-jerawat ini nih. Memang gue nggak pede sih, kayak ya di video bentar pas gue edit banyak titik-titik gitu di muka. Nah, jadi itu masalah jerawat. Dan ini masalah daily vlog. Jadi seperti yang kalian tahu, kalau kalian udah subscribe channel ini dari lama, gue udah mulai daily vlog sejak tahun 2015. Itu setiap hari gue upload. Bedanya adalah kalau dulu mungkin karena gue pakai kameranya kecil yang kayak gini, jadi gampang bisa tiap hari. Ya mungkin nanti di vlog selanjutnya gue akan banyak pakai ini juga. Dan dulu mungkin gue ngedit Kraken-nya juga lebih cepet. Dan sekarang gue ngedit Kraken agak lumayan lama. Jadi gimana ya, gue mau bikin daily vlog dari ya sebelum ini gue pengen bikin daily vlog juga, karena kalian juga pasti udah lihat di channel gue ini udah beberapa kali ada vlog juga kan, tapi nggak gue lanjutin gitu loh. 1-2 video gue nggak lanjutin lagi, 1-2 video gue nggak lanjutin lagi, dan sisanya tetap gue bikin video review gitu. Tapi kali ini gue pengen coba lagi lah. Kayak 2 tahun yang lalu gue bikin daily vlog, dan kebetulan juga di otak gue ini gue ada ide saya bilang ide bisnis gitu ya, yang mungkin prosesnya nanti bisa didokumentasikan juga di vlog ini gitu. Atau mungkin nanti pokoknya ide bisnis tentang video online juga gitu. Mungkin kita bisa berkolaborasi gitu ya. Gue bisa ngomongin sesuatu tentang ide bisnis yang gue mau lagi coba bikin plannya dulu. Dan tapi ini menarik sih kalau misalnya emang jadi gitu ya. Dan untuk Kraken mungkin gue akan mencoba, kalau kalian di sini ada yang mungkin bisa edit, mungkin menurut kalian kayak Kraken editannya gue bisa lah lebih baik daripada itu, coba boleh kirim email kalian, nanti kita akan ngobrol-ngobrol, kita omongin masalah ya fee-nya dan lain-lain ya. Dan karena ini akan sangat membantu banget untuk gue bisa terus keep up dengan daily vlog ini nih. Karena itu sih masalah utamanya gue. Jadi kenapa kemarin-kemarin sempat berhenti bikin daily vlog, karena pertama ngedit Kraken Egg, dan di channel ini juga gue ada konten review, gue mesti ngedit review juga. Kalau misalnya nambah daily vlog lagi, gue bener-bener butuh 1 orang lagi untuk bantuin gue ngedit sih. Jadi itu dia, semoga kalian bisa senang melihat gue kembali melakukan daily vlog. Pokoknya apapun yang gue sajikan di daily vlog ini terima aja ya. Jadi kalau bisa jangan banyak protes, karena sebelum-sebelumnya emang banyak protes. Mungkin saran ya, lebih ke saran. Gue jadi pusing sendiri, akhirnya gue banyak mikir, akhirnya memutuskan untuk stop dulu kemarin gara-gara mungkin banyak kekurangan ya. Nah mungkin semoga di vlog kali ini gue bisa memberikan yang terbaik, dan semoga kalian juga bisa menerima apa adanya gitu ya. Bukan berarti nggak boleh kasih saran, itu boleh tetap, tapi mungkin jangan terlalu kayak bisa hal kecil gitu, ya udahlah itu ya udahlah gitu ya, lapang dada gitu ya, lapang dada. Karena gue sendiri pun pasti akan memberikan yang terbaik gitu ya, nggak mungkin gue ngasih yang asal-asalan gitu. Kalau misalnya ada miss, ada kesalahan apa di vlog gue gitu ya, yang kecil banget, yang minor banget, ya udahlah, mungkin boleh disimpan saja komennya gitu. Tapi kalau misalnya ada kalian yang saran yang mungkin cukup signifikan, saran-saran yang cukup oke gitu ya, boleh aja tulis di bawah, nggak apa-apa. Jadi gitu aja sih. Mungkin gue nggak selamanya pakai kamera ini nih, gue bisa pakai juga ntar ini, terus gue bisa pakai iPhone juga. Pokoknya apapun yang bisa keep up gue untuk ngupload video tiap hari, dan gue bisa bikin video di mana aja tanpa mungkin kalau pakai kamera gede kan, misalnya ke tempat umum ntar ada ya nggak boleh rekam lah, nggak boleh inilah. Jadi gue masih ntar ada beberapa pakai ini juga. Jadi segitu aja nih untuk opening vlognya hari ini. Gue rencananya sih di studio aja nih. Sekarang gue kerja dulu. Asem, tapi enak sih. Bukan sponsor ya. Gue jadi kepikiran, coba kalau kita berandai-andai ya, berandai-andai muka ini bersih gitu, kayak gini nih, lebih bagus kan?
gue gak tahu nih kenapa gue udah umur 20-an masih jerawatan juga. Dan semoga obat-obatnya dari Dr. Kun memang bisa membantu gue untuk membersihkan wajah ini. Gue udah pakai obatnya selama kira-kira 3 mingguan sih, belum sebulan. Kalau yang gue lihat-lihat dari review orang lain sih, katanya itu memang dia bakal ngeluarin calon-calon jerawat yang ada di muka kita gitu. Jadi dijerawatin dulu gitu. Itu namanya purging, tahap purging kalau kalian salah pakai obat dari Dr. Kun katanya. Ya kayaknya sih gue lagi masa-masa purging itu ya. Dan yang paling rese adalah dari jerawat yang dikeluarin ini adalah bekasnya. Bekasnya itu yang nggak bisa hilang. Mungkin nanti jerawatnya hilang gitu, udah nggak ada jerawat baru lagi gitu. Cuman merah-merahnya akan tetap di muka. Dan waktu untuk penyembuhan merah-merahnya mungkin agak makan waktu cukup lama gitu ya. Masalahnya kalau foto bisa di Photoshop, kalau video nggak ada video shop gitu. Masa di tracking satu-satu jerawatnya, itu juga kan nggak mungkin gitu ya. Ya udah, kita ganti topik aja, jangan ngomongin jerawat lagi. Let's forget about this acne in my face. Just enjoy the video. And bentar lagi udah hampir kelar editan Krek-Neknya. Apakah kalian masih ada yang nonton Krek-Nek? Kayaknya pasti masih ya, harusnya ya. Dan ini nih sebenarnya tadi di bisnis gue bilang di awal ada hubungannya sama ini. Gue pengen sebenarnya nih teaser lagi ya. Gue sebenarnya pengen, kalau di otak gue sih gue pengen expand, bukan sekedar jadi channel aja, tapi bisa jadi sesuatu yang lebih gitu ya. Kita lihat nanti lah kayak gimana. Ini udah bayar lo? Belum ya? Bentar ya. Di kesempatan vlog kali ini gue bakal ngomongin tentang kamera film. Jadi akhir-akhir ini kalau misalnya kalian udah sering ngikutin di Instagram gue, follow Instagram gue, kalian tahu berapa kali gue ngupload video pakai kamera film. Dan kalau kalian perhatiin juga, gue juga bikin second account namanya @boimanalog, dimana itu gue upload semua foto-foto dari hasil kamera analog. Nah, kebetulan tadi gue beli ini kamera analog. Gue beli ini karena emang di rumah ada satu yang pengen gue jual dan gue gantinya ini. Nah, daripada ini keburu habis, mending gue beli dulu daripada nunggu yang itu di rumah kejual. Dan ini langsung kita buka aja ya. Kenapa gue tiba-tiba pindah ke kamera analog? Karena gue diracunin sama temen gue nih. Jadi temen gue ada si Jola itu, dia itu main kamera analog. Ternyata di Australia, teman gue satu lagi juga yang di Australia, dia kan kuliahnya fotografi. Dan di sana tuh kalau kuliah fotografi belajarnya awalnya pakai kamera analog, pakai film gitu loh. Dan pas gue iseng-iseng di sana, kebetulan gue kesana, nanti ada vlognya gue ke Australia, yang waktu gue ke Australia tahun kemarin. Jadi di Australia itu gue, pencet. Kebetulan gue iseng beli kamera ini, disposable kamera, dimana ini kamera sekali pakai dan ini menggunakan film gitu, dalamnya pakai film yang pakai roll gitu. Dan udah gue iseng, gue beli. Emang harganya nggak murah juga sih, sekitar 250.000. Gue beli, gue pakai. Pas dicetak di sana kebetulan develop dan scan cuma 1 jam. Ya udah, gue bawa ke tempat develop scannya di sana, jadi dan memuaskan banget sih hasilnya. Nih kayak gini nih contoh-contohnya nih. Dan gimana ya, gue kayak langsung jatuh cinta gitu sama film. Dari situ pas pulang dari Australia, gue memutuskan mencari kamera film. Nah, di mana beli kamera film itu emang di Jakarta agak susah. Apalagi kamera film zaman sekarang nggak ada yang baru. Bisa dibilang susah lah yang baru ya. Banyak kalau pemula pun belajar pun pakai kamera yang cukup jadul. Nah ini kayak gini contohnya nih. Gede juga sih. Nah, ini dia. Nah, jadi ini dia. Gue beli Canon F1 jadinya. F1. Kenapa gue beli kamera ini? Jadi gue di rumah udah ada Canon AE1 ya. Oh, jadi gue belum pernah cerita. Jadi kalau beli kamera analog itu emang susah di sini di Jakarta. Di luar negeri juga ya, kalian mau nggak mau harus beli kamera lama gitu, jadul, atau kamera yang mungkin kakek nenek kalian punya gitu ya. Ini yang satu lagi di rumah itu gue dapet di Pasar Baru. Nggak di Pasar Baru. Gue pulang, gue lihat Pasar Baru nggak ada yang cocok, dan gue dapet di Instagram. Ada yang jual juga di Instagram, betul banyak juga jual kamera analog kayak gini. Dan ini gue beli di tokonya ada di STC. Kemarin gue hampir ke STC Senayan, dan gue ngeliat-liat toko kamera, judul nama tokonya ID_kamera. Gue lihat dan gue naksirnya sama ini gitu ya.
Kenapa gue pilih Canon? Karena kebetulan gue udah ada lensa manualnya untuk Canon. Jadi gue nggak usah beli lensa lagi gitu. Lensanya juga bukan Canon yang EOS gitu ya. Lensanya juga lensa yang manual, yang Canon zaman dulu. Jadi lensa yang baru nggak bisa dipasang ke kamera analog yang jadul ini. Dan ini berat banget. Kalau yang ini yang baru gue beli ini F1, Canon F1. Ini berat banget dan ini bulky. Dan fiturnya yang pasti lebih banyak dibanding yang kemarin itu gue beli. Makanya yang itu gue mau jual, gue mau upgrade ke sini karena gue mau lebih baik lagi gitu ya. Yang disposable masih ada isinya sih. Gue beli lagi kebetulan. Ini di STC juga. Jadi kalian kalau mau cari barang-barang yang unik-unik dan lucu-lucu dan aneh-aneh, mungkin kalian boleh mampir ke STC gitu ya. Gue juga pas kesana gue kayak, wah ini keren-keren banget tokonya. Dan yang dijual tuh unik gitu. Nah ini lensanya gue juga belum bawa. Nah ini lensanya, lensa manualnya Canon nih. Aperture-nya aja tuh gantinya di sini gitu loh. Aperture ring-nya dia gantinya di lensanya, bukan di kameranya. Jadi kayak kamera sinema gitu. Tapi kalau ini masih clicking. Kalau kamera sinema nggak clicking. Ini bisa dipasang ke lensa Canon yang baru pakai adapter. Tapi kalau lensa Canon yang baru nggak bisa dipasang ke sini. Ini ukurannya 28 mm. Fokus ke sih. Ini 28 mm. F2,8. Jadi coba kita pasang ya. Dan kamera ini, kamera SLR manual emang nggak ada sensor. Jadi kita menggunakan film. Nanti ini kita sekalian masukin filmnya ya. Mana tuh ini ya? Nah, ini. Jadi begini kalau lensanya ini belakangnya diputer. Udah sampai kenceng. Gini deh. Dan ini gue emang belum familiar juga sih. Gue masih baru make juga. Gitu suaranya. Jadi buat kalian nih yang baru mau beli nih, baru belajar mau beli, gue saranin sih kalian lihat dalamnya ya. Cara bukanya sih di sini nih ada knobnya, ditarik, nanti di belakangnya kebuka. Jadi ini nanti kebuka dalamnya, kalian lihat ini pastiin bersih gitu ya. Jangan sampai kotor gitu. Sekarang kita coba masukin filmnya. Cara masukin film roll ini ke dalam kamera. Oke, ini kita buka. Jadi ini apanya sih namanya nih, rewind ininya loh, knobnya gitu. Jadi nanti kalau misalnya kalian udah selesai, kalian putar ininya secara jarum-jam, nanti filmnya ini semua ketarik ke dalam, baru kalian bawa ke tempat develop and scan. Ini kita masukin. Jadi di sini ada tombol ya. Kalau khusus F1 di sini ada tombol, dipencet dulu baru ditarik. Kalau misalnya yang lain sih tinggal tarik aja sebenarnya. Tarik, terus ditarik lagi, nah, baru dia bisa kebuka kayak gini. Dan kalian ini taruh film ya. Oh shoot, no. Hati-hati. Kita masukin ya. Jadi ditaruh begini. Pastiin yang kecil ini di bawah. Kayak gitu. Terus kalian tarik. Ini boleh tekan dikit bawahnya sini nih. Supaya ininya nggak kemana-mana. Oke. Ini emang agak fragile ya. Kalian mesti hati-hati. Nah ini ada kayak selipan gitu di sini nih. Masukin filmnya di sini. Oke, dan sesuaiin kotaknya ini, nanti ada kayak ganjelan nih, masukin tuh di sini yang ini. Terus kalian tarik kayak gini. Oke, jadi dia begitu modelnya. Dan voila. Tutup. Ini ditutup lagi. Harusnya ini ada di S. Dan sekarang ada di 0. Kalau kalian cekrek. Nah, dia udah pindah ke 0. Coba kita cekrek lagi. Nggak apa, frame pertama itu emang pasti nanti bukan frame yang bagus untuk foto ya. Jadi emang frame pertama emang buat dipakai, buat dibakar dulu. Pastiin kalau ditarik ininya muter ya. Nah, kalau yang ini muter pas kalian kokang, berarti ini udah benar, udah terpasang dengan baik. Gitu deh, tinggal foto seperti biasa. Ya jadi alasan gua tadi belum selesai kayak gue ngomongnya. Alasannya kenapa, bentar keterangan banget. Alasannya kenapa gua foto pakai kamera film, karena gue merasa kalau kalian lihat foto-foto pakai yang kamera film, pakai roll film, gue merasa itu hasilnya kayak lebih hidup aja gitu. Kayak ada kedalaman di dalam fotonya kalau menurut gua, kayak ada jiwanya. Karena itu bukan sesuatu yang di-create oleh data digital, tapi itu sesuatu yang benar-benar cahaya bereaksi terhadap zat yang ada di filmnya gitu loh. Jadi di film ini ada beberapa zat kimia juga yang kalau kena cahaya dia akan membuat sebuah gambar dan warna, nanti baru di-develop pakai kimia lagi, dan hasilnya akan jadi sebuah film. Nah, itu emang prosesnya rumit sih, cuma hasilnya gue suka banget.
Ini kita bawa. Berantakan lagi. Nih mantep banget nih. Jadi pulang dari studio lapar gitu kan, di rumah nyokap masak sayur lodeh pakai ikan asin pakai sambal terasi. Wah, kebetulan ini gue uploadnya sih setelah buka puasa ya. Cuma kalau kalian nontonnya pas lagi puasa, mohon maaf nih, di skip dulu aja, tunggu sampai nanti pas buka puasa. Gue sambil review kali ya makanan rumahan ya. Minumnya ditemenin sama sirup marjan rasa vanila. Jadi ada labu ya, terong, melinjo gitu-gitu ya, sayur lodeh. Yang paling spesial adalah ikan asinnya sih kalau gua. Ikan asinnya segini aja dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Tapi makannya secuil-secuil pakai nasi, dicocol pakai sambal. Kita cobain nih. Gurih, campur asin sama sayur-sayur lodehnya, ada pedas dikit dari sambalnya. Damn, enak banget dah. Jadi sebelum gue akhirin vlog pada hari ini, nah tadi kan gue udah bilang, jadi yang ini yang pertama kali gue beli kamera filmnya, gue berencana untuk lepas, gue jual. Gue gak pakai lagi, gue pakai yang baru tadi gue beli. Gue memutuskan untuk pakai yang ini baru. Gue akan jual body only, badannya aja, lensanya enggak, lensanya gue keep. Tapi nanti gue bakal beliin ini landscape-nya karena dia waktu beli gue sekalian sama lensa, jadi dia nggak dapet landscape gitu. Jadi begini doang. Nanti gue beliin tutupnya. Buat kalian yang berminat nih atau baru mau belajar foto pakai film, boleh nanti DM gue di sini di Instagram gue, di follow, di DM. Nanti gue kasih detailnya. Jadi ini masih lancar ya. Tuh. Dia tergantung terang gelapnya ya. Jadi dia bedanya sama yang itu adalah ini shutter speednya nggak usah diatur, kalian tinggal atur aperture-nya aja di lensa ini, sama nanti ISO di filmnya. Jadi gitu aja sih untuk vlog kali ini. See you, sampai ketemu besok. Gua akan coba terus bikin vlog daily kayak waktu itu.